Assalamualaikum anak-anak bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semua? Baik Pak. Ada yang belum sarapan pada pagi hari ini? Sudah sarapan semua? Ada yang belum ternyata. Semoga yang belum sarapan bisa mendapatkan ilmu dari bapak, apa yang bapak sampaikan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya silakan diperhatikan terlebih dahulu meja dan kursinya, apakah sudah lurus atau belum, apakah ada sampah di sekitarnya, silakan diambil. Anak bapak Aldi, silakan diambil sampah kopinya di bawah. Ya, terima kasih ya. Baiklah anak-anak bapak semua, pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang macam-macam sholat sunnah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak Bapak mengenai pembelajaran kita pada minggu yang kemarin. Tentang apa anak Bapak Aldi pembelajaran kita minggu yang kemarin? Salat wajib Pak. Sholat wajib, bagus sekali. Apa itu sholat wajib kemarin? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sehari semalam, bagus. Yang apabila dikerjakan kita mendapat pahala, dan apa ditinggalkan mendapat dosa. Apa saja yang pertama? Yang pertama itu sholat subuh, yang zuhur, Asar, maghrib, isya. pintar sekali. Beri tepuk tangan dulu kepada anak-anak bapak semua. Baiklah, jika sudah paham mengenai materi pada minggu kemarin, hari ini kita belajar tentang macam-macam sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang apabila kita kerjakan kita mendapat pahala, dan apa kita tinggalkan kita tidak berdosa. Berbeda dengan sholat wajib ya pada minggu kemarin. Kalau sholat wajib apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan berdapat dosa. Sedangkan sholat sunnah sendiri adalah sholat yang kita kerjakan apabila kita kerjakan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan tidak apa-apa. Itulah tentang sholat wajib. Ada pertanyaan sampai di sini dulu tentang sholat wajib? Pak, terus apa gunanya sholat sunnah Pak? Kan nggak apa-apa ditinggal. Apa gunanya sholat sunnah Pak? Pertanyaan yang bagus dari anak bapak Ibai. Apa sih sebenarnya gunanya sholat sunnah ini? Kan kalau kita kerjakan nggak apa-apa juga. Yang pertama yang harus anak bapak ketahui, sholat wajib itu hukumnya wajib dilaksanakan. Namun kita sebagai manusia, sebelum kita balik atau sebelum mendapatkan ilmu atau sebelum kita mendapat hidayah dari Allah, kita pernah meninggalkan sholat kita sebelumnya. Oleh sebab itu sholat sunnah ini berguna untuk menutupi hal tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah bahwasanya di hari kiamat kelak, hal yang pertama ditanya adalah tentang sholat wajib kita. Apabila sholat wajib kita kurang, maka ditutupi dengan sholat sunnah. Ditanya kemudian sholat sunnah kita apakah sempurna atau tidak. Ada paham anak bapak Ibai? Paham. Terima kasih. Yang lain gimana, ada pertanyaan? Bapak rasa tidak? Selanjutnya, baca macam sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Jadi sholat sunnah rawatib ini anak-anak bapak semua, ketika kita melaksanakan sholat subuh misalnya, ada yang namanya sholat sunnah rawatib. Itu ada sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang dilaksanakan sebelum atau sesudah melaksanakan sholat wajib itu sendiri. Contohnya yaitu sholat subuh. Sebelum sholat subuh itu dilaksanakan, sholat wajib subuh itu dilaksanakan, kita harus melakukan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah dulu namanya. Sebelum sholat subuh itu kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah namanya, sebelum sholat subuh. Anak-anak bapak semua, sholat rawatib ini kurang lebihnya yang ada di setiap sholat wajib. Yang pertama yaitu sholat subuh. Sholat subuh disunahkan sholat rawatibnya yaitu sebelum melaksanakan sholat subuh. Ketika sholat zuhur, sebelum melaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Sholat asar sendiri 2 rakaat sebelum sholat asar. Sholat maghrib 2 rakaat setelah sholat maghrib. Dan sholat isya sendiri sebelum 2 rakaat sebelum sholat isya dan 2 rakaat setelah sholat isya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang apa itu sholat sunnah rawatib. Apakah ada yang belum paham atau semuanya sudah paham?
Paham, Pak. Sudah paham. Berikutnya adalah tentang macam-macam sholat sunnah. Yang kedua, sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah bangun tidur. Pada malam hari yang dimaksud di sini anak-anak bapak semua, yaitu ketika kita tidur. Contohnya nih, anak bapak Aldi tidur ketika setelah selesai sholat isya, kemudian terbangun di malam hari atau di pagi hari. Contohnya anak bapak Aldi terbangun pada pukul 2 pagi atau 2 malam. Di sanalah kita melakukan sholat tahajud tersebut. Kita melaksanakannya harus melalui tidur terlebih dahulu menurut beberapa ulama. Setelah itu baru melaksanakan sholat sunnah tahajud 2 rakaat. Apa manfaatnya yang didapatkan dari sholat sunnah tahajud ini? Sangat banyak sekali. Doa kita akan dijabah oleh Allah pada malam hari itu, karena Allah dan para malaikatnya akan melihat hamba-hambanya pada pagi hari itu. Sampai di sini paham semuanya sholat sunnah tahajud? Paham ya, sepertinya sudah paham. Sholat macam-macam sholat sunnah yang ketiga adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa itu sholat sunnah tahiyatul masjid, Pak? Sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan ketika kita memasuki masjid. Contohnya anak bapak Torik pergi ke masjid atau ke musola. Sampai di musola jangan langsung duduk. Alangkah lebih baiknya melakukan sholat 2 rakaat dulu. Niatnya bagaimana, Pak? Niatnya pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau udah hafal bahasa Arabnya bagus, boleh dilakukan. Apakah waktunya terkhusus, Pak? Tidak. Contohnya masuk ke dalam masjid pada pagi hari, sebelum duduk alangkah baiknya dilaksanakan sholat tahiyatul dulu. Atau masuk masjid pada sore hari, sebelum duduk alangkah baiknya melakukan sholat tahiyatul masjid dulu. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sampai di sini ada yang mau bertanya, anak-anak bapak? Pak, kalau sholat Jumat, Pak, jam kaki itu sudah mulai, Pak. Kita baru masuk masjid, apa kita harus ke masjid, Pak? Bagus sekali pertanyaan anak bapak Torik. Untuk sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah yang lainnya, salah satunya sholat sunnah Jumat, kita akan membahasnya di minggu depan ya. Sekarang kita membahas yang 3 ini aja dulu. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib, yang kedua adalah sholat sunnah tahajud, yang ketiga adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Pak. Jika tidak, Bapak mau bertanya kepada anak-anak Bapak dulu sebelum dimulai. Sebelum selesai, mohon maaf. Apa saja tadi sholat sunnah yang kita pelajari, anak Bapak Ibai? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Satu saja dulu. Yang kedua apa, anak Bapak Aldi? Sholat sunnah tahajud. Yang ketiga apa, anak Bapak Suherman? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa itu tadi sholat sunnah tahajud, anak Bapak Aldi? Sholat yang dilakukan ketika malam hari setelah bangun tidur. Ya, bagus sekali. Kalau sholat tahiyatul masjid apa itu, anak Bapak Ibai? Sholat yang dilakukan ketika kita baru memasuki masjid, Pak. Sholat yang bagus, pintar sekali. Kalau sholat sunnah rawatib apa tadi, anak Bapak Suherman? Sholat sunnah rawatib Sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Bagus, pintar sekali anak-anak Bapak. Sepertinya anak-anak Bapak sudah paham mengenai macam-macam sholat sunnah yang kita pelajari pada hari ini. Kesimpulan dari Bapak, yang pertama yaitu, silakan dicatat yang mau mencatat. Sholat sunnah adalah sholat yang dilakukan jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa, namun alangkah lebih baiknya dilakukan. Kesimpulan yang kedua, macam-macam sholat sunnah yang kita pelajari pada hari ini. Ada sholat sunnah ada sholat sunnah tahajud, ada sholat sunnah tahiyatul masjid, dan juga ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib tadi adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sudah sholat wajib. Sedangkan sholat sunnah tahajud adalah sholat yang dilakukan ketika di malam hari setelah bangun tidur. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan ketika kita memasuki masjid. Itulah penyampaian dari Bapak. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberi tugas dulu kepada anak-anak Bapak. Silakan dicari lagi apa saja macam-macam dari sholat sunnah ini yang anak-anak Bapak ketahui.
boleh ditanya kepada kedua orang tuanya atau kepada masyarakat atau kepada karib kerabatnya juga boleh ditanyakan. Nanti ditulis di buku PR ya. Ada paham? Paham. Terima kasih, itu saja materi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga anak-anak Bapak bisa paham terhadap apa yang Bapak sampaikan. Terlebih lagi kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak keluar dulu ya.